Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rintu Renbari dalam mata kuliah Manajemen Kinerja. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang manajemen kinerja dan sistem penghargaan. Pada umumnya keberhasilan organisasi karena organisasi yang memiliki sumber daya lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang tidak memilikinya. Namun, dalam dunia yang sangat global dan kompetitif saat ini, relatif mudah untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang sama dengan pesaing, terutama ketika menyangkut teknologi dan produk. Sebagai contoh, sebagian besar bank menawarkan produk yang sama, seperti berbagai jenis rekening tabungan dan peluang investasi. Jika bank tertentu memutuskan untuk menawarkan produk atau layanan baru, seperti aplikasi ponsel yang ditingkatkan, pesaing menawarkan produk yang sama persis. Yang menjadi pembedanya adalah organisasi dengan karyawan yang terlibat, termotivasi, dan bertalenta akan memberikan layanan luar biasa kepada pelanggan dan memunculkan ide-ide kreatif unggul dalam persaingan. Bahkan jika produk yang ditawarkan sama dengan yang ditawarkan oleh pesaing. Manajemen kinerja adalah sarana yang ideal untuk memiliki tenaga kerja yang terlibat, termotivasi, dan bertalenta seperti itu. Apa itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja adalah proses yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim, menyelaraskan kinerja dengan tujuan strategis organisasi. Ada banyak keuntungan dengan menerapkan sistem manajemen kinerja, yaitu 1. Motivasi karyawan untuk bekerja semakin meningkat. 2. Harga diri karyawan meningkat. 3. Manajer mendapatkan wawasan tentang bawahan. 4. Definisi pekerjaan dan kriteria pekerjaan menjadi jelas. 5. Wawasan dan pengembangan diri karyawan meningkat. 6. Tindakan administrasi lebih adil dan sesuai. 7. Tujuan organisasi menjadi jelas. 8. Karyawan mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. 9. Kesalahan karyawan menjadi minimal. 10. Ada perlindungan dari tuntutan hukum. 11. Ada perbedaan antara yang berkinerja baik dan yang buruk. 12. Pandangan pengawas tentang kinerja menjadi jelas. 13. Perubahan organisasi dapat terjadi. 14. Motivasi komitmen dan loyalitas terhadap organisasi meningkat. 15. Mendorong perilaku menyuarakan pendapat. 16. Keterlibatan karyawan meningkat. Apa yang terjadi ketika sistem manajemen kinerja tidak berjalan dan berkualitas rendah atau buruk? Di antaranya adalah 1. Membuang-buang waktu dan uang karena hasilnya tidak mendukung tujuan organisasi. 2. Menghasilkan informasi yang salah atau menyesatkan terhadap kinerja karyawan. 3. Menurunkan harga diri karyawan. 4. Terjadi hubungan yang rusak. 5. Meningkatnya karyawan yang keluar dari perusahaan karena tidak puas dengan hasil manajemen kinerja. 6. Motivasi untuk berprestasi menurun. 7. Memadamkan kinerja karyawan dan terjadi ketidakpuasan kerja. 8. Meningkatnya risiko litigasi atau proses pengadilan. 9. Muncul bermacam-macam standar dan penilaian yang tidak adil. 10. Munculnya bias atau prasangka. 11. Sistem peringkat kinerja karyawan tidak jelas. Salah satu tujuan dari sistem manajemen kinerja adalah untuk membuat keputusan tentang kompensasi karyawan, misalnya tentang keputusan kenaikan gaji. Bagi banyak karyawan, ini mungkin salah satu konsekuensi atau dampak yang paling berarti dari sistem manajemen kinerja. Pada dasarnya, manajemen kinerja selalu dihubungkan dengan sistem imbalan. Sistem imbalan adalah seperangkat mekanisme untuk pemberian imbalan kepada karyawan dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud sebagai bagian dari hubungan kerja. Bentuk sistem imbalan dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu 1. Imbalan berwujud berupa kompensasi uang tunai seperti gaji atau upah, insentif jangka pendek, dan insentif jangka panjang.
Yang berikut tunjangan, yaitu asuransi dan berbagai jenis tunjangan yang ada. 2. Imbalan tidak berwujud. Disebut juga imbalan relasional, seperti pengakuan dan status, keamanan kerja, pekerjaan yang menantang, dan peluang untuk belajar, serta lain-lainnya. Tujuan dan peran sistem manajemen kinerja. Informasi yang dikumpulkan oleh sistem manajemen kinerja paling sering digunakan untuk administrasi gaji, umpan balik kinerja, dan mengenali kekuatan dan kelemahan karyawan. Secara umum, sistem manajemen kinerja memiliki 6 tujuan, yaitu 1. Tujuan strategi, 2. Tujuan administrasi, 3. Tujuan informasi, 4. Tujuan pengembangan, 5. Tujuan pemeliharaan organisasi, 6. Tujuan dokumentasi. Mari kita lihat satu persatu. Tujuan strategi. Tujuan pertama dari sistem manajemen kinerja adalah untuk membantu manajemen puncak mencapai tujuan bisnis strategi dengan menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu. Sistem manajemen kinerja memperkuat perilaku yang konsisten untuk pencapaian tujuan organisasi. Tujuan strategis kedua dari sistem manajemen kinerja adalah bahwa mereka memainkan peran penting dalam proses orientasi karyawan. Tujuan yang kedua, tujuan administrasi, yaitu memberikan informasi yang valid dan berguna untuk membuat keputusan administratif tentang karyawan. Yang berikut, keputusan administrasi tersebut termasuk penyesuaian gaji, promosi, retensi, atau pemutusan hubungan kerja karyawan, pengakuan atas kinerja individu yang unggul, mengenali kinerja yang buruk, pemberhentian, dan kenaikan upah. Oleh karena itu, penerapan sistem penghargaan berdasarkan informasi yang disediakan oleh sistem manajemen kinerja termasuk dalam tujuan administratif. Tujuan yang ketiga, tujuan informasi. Sistem manajemen kinerja berfungsi sebagai perangkat komunikasi yang penting. Pertama, memberikan karyawan tentang apa yang mereka lakukan dan memberikan mereka informasi tentang bidang-bidang tertentu yang mungkin perlu ditingkatkan. Kedua, terkait dengan tujuan strategis, mereka memberikan informasi mengenai harapan organisasi dan pengawas dan aspek pekerjaan apa yang menurut pengawas paling penting. Tujuan yang keempat, tujuan pengembangan. Umpan balik merupakan komponen penting dari sistem manajemen kinerja yang diimplementasikan dengan baik. Manajer dapat menggunakan umpan balik untuk melatih karyawan dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Organisasi harus berusaha untuk menciptakan budaya umpan balik yang mencerminkan dukungan untuk umpan balik, termasuk umpan balik yang tidak mengancam, dan difokuskan pada perilaku dan pelatihan untuk membantu karyawan memahami umpan balik yang diberikan. Aspek lain dari tujuan pengembangan adalah bahwa karyawan menerima informasi tentang diri mereka sendiri yang dapat membantu karyawan menyesuaikan jalur karirnya. Dengan demikian, tujuan pengembangan mengacu pada aspek pengembangan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan yang kelima, tujuan pemeliharaan organisasi. Tujuan kelima dari sistem manajemen kinerja adalah untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja terdiri dari serangkaian sistem yang memungkinkan organisasi mengantisipasi dan menanggapi kebutuhan yang muncul di dalam dan di luar organisasi untuk menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya manusia. Tujuan pemeliharaan organisasi lainnya yang dilayani oleh sistem manajemen kinerja termasuk menilai kebutuhan pelatihan di masa depan, mengevaluasi pencapaian kinerja di tingkat organisasi, dan mengevaluasi efektivitas sumber daya manusia. Tujuan yang keenam, tujuan dokumentasi. Sistem manajemen kinerja memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan informasi berguna yang dapat digunakan untuk beberapa tujuan dokumentasi, yaitu pertama, data kinerja dapat digunakan untuk memvalidasi instrumen seleksi yang baru diusulkan. Misalnya, tes keterampilan menggunakan komputer kepada semua personel administrasi. Skor pada tes kemudian dapat dipasangkan dengan skor yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kinerja. Jika skor pada tes dan pada ukuran kinerja berkorelasi, maka tes dapat digunakan untuk calon karyawan baru untuk posisi administrasi. Kedua, sistem manajemen kinerja memungkinkan dokumentasi keputusan administrasi penting.
Informasi ini sangat berguna dalam kasus litigasi atau menghadapi proses gugatan karyawan di pengadilan. Sistem manajemen kinerja yang ideal. Kenyataannya adalah bahwa sistem manajemen kinerja jarang diterapkan secara ideal, seperti misalnya, tidak ada dana yang cukup untuk memberikan pelatihan kepada semua orang yang terlibat. Cara pengawas mungkin bias dalam memberikan peringkat kinerja, atau perusahaan mungkin terlalu sibuk sehingga kurang memperhatikan karyawan. Juga mungkin ada kendala di dalam organisasi dalam menerapkan sistem manajemen kinerja yang baik. Karakteristik sistem manajemen kinerja yang ideal adalah: 1. Sesuai dengan strategi perusahaan. 2. Sesuai dengan konteks keadaan. 3. Teliti. 4. Praktis. 5. Bermakna. 6. Khusus. 7. Menentukan kinerja yang efektif. 8. Dapat dipercaya. 9. Benar. 10. Dapat diterima dan adil. 11. Keterbukaan. 12. Dapat diperbaiki. 13. Sesuai dengan standar. 14. Etis. 15. Inklusif atau menggunakan sudut pandang yang lain dalam memahami masalah. Integrasi manajemen kinerja dengan sumber daya manusia lain dan aktivitas pengembangan. Sistem manajemen kinerja berfungsi sebagai pembantu penting bagi sumber daya manusia lainnya dan juga untuk kegiatan pengembangan. Integrasinya adalah: 1. Manajemen kinerja memberikan informasi tentang kebutuhan pengembangan bagi karyawan. Dengan tidak adanya sistem manajemen kinerja yang baik, organisasi tidak jelas dalam memberikan pelatihan yang paling efisien untuk melatih karyawan di bidang yang paling membutuhkan. 2. Manajemen kinerja juga menyediakan informasi utama bagi perencanaan sumber daya manusia. Secara khusus, inventaris bakat berdasarkan pada informasi yang dikumpulkan melalui sistem manajemen kinerja. Pengetahuan tentang bakat saat ini dan di masa depan adalah penting ketika memutuskan jenis keterampilan apa yang perlu yang didapatkan dari luar organisasi dan jenis keterampilan apa yang dapat ditemukan dalam organisasi. Memberikan informasi tentang keterampilan apa saja yang dibutuhkan dalam waktu dekat pada rencana pengembangan. Informasi ini juga digunakan dalam membuat keputusan perekrutan karyawan baru. Ketiga, ada hubungan yang jelas antara manajemen kinerja dan sistem kompensasi. Keputusan kompensasi dan penghargaan cenderung sewenang-wenang tanpa adanya sistem manajemen kinerja yang baik. 4. Menerapkan sistem manajemen kinerja yang sukses adalah persyaratan untuk keberhasilan pelaksanaan fungsi sumber daya lainnya seperti perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan kompensasi. Demikianlah pembelajaran kita pada sesi ini. Sampai bertemu pada materi yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Horas.